Shalom, kembali lagi kita bersama-sama dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Saya percaya bahwa di dalam kasih karunia Tuhan yang menjadi perisai, yang melindungi kita, membuat keadaan saudara-saudara baik-baik saja dalam segala keadaan, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia senantiasa tahu bagaimana memelihara, menyertai, dan melindungi. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 135. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani dalam rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan air dari dalam perbendaharaannya, angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah bangsa-bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala-berhala bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Keluarga besar Rema yang saya kasihi dan sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang berkata bahwa sepertinya orang-orang tidak belajar dari sejarah, sehingga orang terus melakukan peperangan demi peperangan. Perang Dunia Pertama, saudara-saudara, dan Perang Dunia Kedua seharusnya menjadi sebuah pelajaran. Tetapi orang tetap ingin meraih sesuatu melalui perang, yang sebenarnya tidak bisa mendapatkan apapun melalui perang, kecuali kehancuran yang diterima. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya pakar ini berkata bahwa manusia sepertinya tidak belajar dari sejarah. Tetapi kita bisa belajar dari sejarah perjalanan kehidupan ini, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, dengan melihat segala sesuatu dari perspektif kebenaran firman Allah. Kita bisa belajar sejarah, saudara-saudara, tentang kedaulatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak terbantahkan, yang tercatat di dalam sejarah. Dan semua dokumen-dokumen itu tercatat sampai hari ini, saudara-saudara, bahwa Allah, saudara, yang memimpin bangsa Israel,
yang memilih sebuah bangsa, yaitu melalui seseorang, yaitu Abraham. Lalu keturunan Abraham, Ishak, dari Ishak lahirlah Yakub, dan dari Yakub lahir 12 anak laki-laki. Saudara-saudara, yang menjadi cikal bakal kemudian bangsa yang sangat dikenal sampai hari ini dan memiliki pengaruh yang sangat besar atas seluruh dunia. Bahkan kalau kita melihat hal-hal yang ada yang dimiliki oleh banyak bangsa, teknologi atau penemuan apa yang ada di dunia, itu penemu-penemunya berdarah atau memiliki darah dari bangsa ini, yaitu bangsa Yahudi atau kita kenal dengan Israel. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, dari sejarah kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dia Allah yang setia, saudara-saudara, menemani bangsa Israel sejak dia memilih pertama kali nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Dan sampai bangsa ini, saudara-saudara, menjadi sebuah bangsa di hari ini, saudara, maka bangsa ini tetap memiliki pengaruh yang besar. Bangsa-bangsa di sekelilingnya dan bangsa-bangsa yang raksasa di dunia ini pun, saudara-saudara, tidak bisa banyak berbuat apa-apa atas bangsa ini. Bangsa ini memiliki sejarah yang sangat luar biasa, dipelihara, disertai oleh Tuhan sejak di Mesir. Ketika mereka diperbudak di Mesir dan Tuhan melepaskan, Tuhan menunjukkan akan kekuasaannya, bahwa dia Allah yang tidak bisa ditandingi oleh apapun, bahwa dia Allah pencipta langit, bumi, laut, segenap isinya, dan dia Allah yang tahu apa yang dia harus lakukan atas umat pilihannya, menyertai, memelihara, melindungi, mengayomi mereka, dan juga saudara-saudara, bagaimana dia mendidik mereka, saudara-saudara, dan menuntun mereka di dalam kebenaran-kebenarannya. Ini luar biasa. Dan Allah setia melakukan itu, saudara. Allah setia, saudara-saudara, di dalam semua yang dia janjikan, dia firmankan kepada Abraham sebagai nenek moyang mereka yang dipilih oleh Allah. Dan kita tahu sampai hari ini, saudara, bahwa Tuhan menyertai. Tuhan membawa mereka dari Mesir dengan 10 tulah untuk menunjukkan kepada dewa-dewa dan pemimpin di Mesir bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Mereka tidak bisa melawan Allah yang memilih dan menyertai bangsa Israel, saudara. Di perjalanan bangsa Israel, Tuhan sendiri yang menyatakan kekuatan, kuasa, dan pemeliharaannya dengan memelihara mereka di padang gurun, dengan memelihara mereka sampai masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, dan mengalahkan raja-raja, saudara, dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Karena bangsa ini tidak pernah belajar perang, kecuali mereka hanya bisa kerja, karena mereka adalah budak di Mesir yang dipaksa bekerja untuk membangun kota, saudara-saudara. Dan mereka tidak tahu berperang menyandang senjata, tetapi Tuhan menyertai dan menyatakan kasih-Nya atas mereka dengan menyelamatkan mereka dari bangsa-bangsa lain sampai mereka masuk di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga membuat mujizat yang menyatakan kekuatan dan kemuliaan-Nya atas bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan, dan mengusir mereka semua dari sana dan memberikan tanah itu menjadi pusaka bagi bangsa Israel sampai hari ini, saudara-saudara. Dan kalau mau disampaikan, diceritakan, saudara-saudara, akan kedahsyatan Tuhan itu tidak ada bandingnya, saudara, dan tidak ada cukup waktu dan tidak ada cukup kita kata-kata untuk menggambarkan dahsyatnya, luar biasanya, saudara, akan kekuatan Allah Israel, saudara-saudara. Namun, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat dalam firman Tuhan ini bahwa berhala bangsa-bangsa itu, saudara, punya telinga tidak mendengar, mata tapi tidak melihat, bahkan nafas tidak ada dalam mereka. Tapi itulah manusia ditipu oleh si jahat, yaitu iblis, saudara, untuk menyembah kepada buatan tangannya sendiri, kepada benda-benda alam yang tentunya, saudara-saudara, Tuhan menyatakan itu diciptakan untuk kita, saudara-saudara, menempati bumi ini dan menikmati karya Tuhan di bumi untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena hanya Dia Allah yang hidup, yang terbukti
saudara-saudara, dalam sejarah. Bangsa yang kecil Israel ini sampai hari ini pun tidak bisa ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah, saudara, menyesali pilihannya. Walaupun bangsa ini, saudara-saudara, dikatakan tegar tengkuk, keras kepala, tapi Tuhan telah memilih, dan Tuhan tidak bisa mengingkari kesetiaannya atas pilihannya. Dan Dia menyertai bangsa ini sampai hari ini, saudara. Berusaha oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya, mau dilenyapkan katanya dari peta, mau dihancurkan, mau dihilangkan supaya tidak diingat lagi dari dalam sejarah. Tetapi itu adalah hal yang tidak mungkin, saudara. Karena Tuhan sendiri, saudara-saudara, yang menyertai, yang memilih dan menyertai mereka, setia. Dan Tuhan ini adalah Tuhan semesta alam. Namun, saudara, bahwa perjanjian yang diberikannya kepada Abraham itu bukan perjanjian yang hanya diperuntukkan bagi bangsa ini. Kemudian perjanjian ini berlaku secara rohani, saudara-saudara, yang kemudian dijanjikan kepada Abraham bahwa dia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itu menjadi sebuah kenyataan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia datang untuk, saudara-saudara, menjadikan janji itu menjadi milik bangsa-bangsa, yaitu janji keselamatan. Berkat ini adalah berkat terbesar dari Allah bagi dunia ini, adalah keselamatan. Dan itu sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus." Ini sebuah pernyataan yang tidak pernah dinyatakan oleh seorang tokoh agama, pendiri agama, atau orang yang disebut nabi-nabi dalam agama atau rasul-rasul dalam agama. Tidak ada seorang pun yang mengeluarkan pernyataan ini kecuali Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Karena Dia Allah yang mengambil rupa manusia, turun ke dalam dunia. Mengapa Dia mengambil rupa manusia? Untuk Dia dapat, saudara, berkomunikasi dengan manusia, menunjukkan kepada manusia akan kasih Allah. Itulah sebabnya di sepanjang pelayanan Dia berada di bumi, Dia menunjukkan kasih Allah, saudara. Dia menolong orang-orang, Dia menyembuhkan yang sakit, dan menyembuhkan orang, mentahirkan orang-orang kusta, membangkitkan orang mati, memberi makan orang-orang, saudara, dan melakukan banyak sekali mujizat yang tidak bisa dicatat, saudara-saudara, dengan seluruh mujizat, karena begitu dahsyatnya kuasa Allah yang bekerja di dalam Yesus Kristus yang telah menggunakan tubuh manusia itu, saudara. Dan Dia menyatakan, saudara-saudara, akan keselamatan itu dengan menebus manusia dari dosa, supaya manusia tidak lagi dikendalikan dan tidak lagi dikuasai dosa, dan tidak lagi ditundukkan oleh dosa dan diperhamba oleh dosa, saudara. Maka Yesus sendiri yang menjadi pengganti manusia dengan menjadi korban persembahan di hadapan Allah, dengan memberikan dirinya dikorbankan, saudara, dan di hadapan Tuhan korban itu berkenan, korban itu layak, korban itu berbau harum, menyenangkan dan memuaskan Allah, saudara, sehingga murka Allah karena dosa manusia menjadi reda. Sehingga dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 1, tidak ada lagi penghukuman atas orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi kita menerima anugerah, kasih karunia itu kebaikan Allah. Ya, Allah melalui kematian Yesus Kristus, saudara-saudara, dan melalui korban Kristus yang diterima sempurna oleh Allah, membuat kita layak, membuat kita berkenan, membuat kita menerima dan dikasihi, sangat dikasihi, mulia dan sangat berharga di mata Tuhan. Membuat kita semua, saudara-saudara, senantiasa disertai oleh kasih setia Tuhan, dilindungi, diayomi, dan diperlakukan sebagai anak, diangkat, dan kemudian kita menjadi anak-anak yang bukan sekedar anak-anak biasa, tetapi anak-anak dilahirkan dari firman dan roh Tuhan sendiri, saudara-saudara. Sehingga kita bukan lagi milik kita, karena kita telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Tapi saudara-saudara, kita menjadi milik Allah, menjadi imam di hadapan Allah, pelayan Allah. Karena itu dikatakan di sini, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan.
Mari kita memuji Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Saudara-saudara, adalah hal yang saya kira bukan hal yang dipaksakan untuk kita, saudara. Tetapi satu anugerah juga kalau kita bisa memuji Tuhan. Karena semua yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Maka tentulah yang terbaik ini akan mulai melakukan tugasnya dari dalam diri kita, yaitu memberikan puji-pujian kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Satu, saudara-saudara, memuji Tuhan adalah dengan puji-pujian dari dalam mulut kita, yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah. Seperti lagu yang saudara dengar, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ini kita sedang memuliakan, memuji Allah. Oh Tuhan luar biasa, Engkau tidak ada yang mustahil bagimu. Segala sesuatu mungkin bagimu Tuhan. Karena itu aku menyembah dan memuji Engkau, memuliakan Engkau. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, sebagai pujian yang nyata, bukan hanya di mulut, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, biarlah itu menjadi sebuah pujian kepada Tuhan. Artinya kalau kita melakukan segala tugas tanggung jawab sehari-hari perjalanan hidup kita di dalam kebenaran firman Allah, saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita sedang memberikan pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, supaya orang-orang lain melihatnya menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan, dan dikatakan sudah lunas dibayar, Tuhan berkata di sana, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa dikatakan tubuh? Karena kita bukan hanya ditebus roh kita, tapi seluruh diri kita. Ketika dia berbicara muliakan Allah dengan tubuhmu, artinya muliakan Allah dengan segala aktivitas hidupmu, dengan melakukannya dalam kebenaran firman Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita. Itulah doa-doa yang tidak dengar-dengar, adalah doa yang hanya meminta untuk memenuhi hawa nafsu orang itu, saudara. Tetapi doa-doa yang naik karena kebenaran firman Allah adalah doa-doa yang senantiasa berjalan dengan sesuai kehendak Allah dan mendapat jawaban-jawaban. Puji Tuhan, Tuhan menyertai kita semua, saudara. Mari puji Tuhan selalu dalam hidupmu. Muliakan Tuhan, agungkan Tuhan. Tuhan yang menyertai, yang menebus, yang sudah membayar lunas hidupmu. Dan bersama dengan Dia, saudara-saudara, kita jalani segala perjalanan hidup kita. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kita jalani dalam iman, artinya dalam kebenaran firman Allah, maka tidak ada hal yang mustahil. Kita akan melihat penyertaan Tuhan yang setia. Sama seperti Allah setia kepada bangsa Israel secara fisik, maka Dia setia kepada Israel secara rohani, yaitu umat-umat pilihannya sampai hari ini. Kita semua, terpujilah Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Biar kami belajar dari sejarah, Tuhan, melihat akan karya kasih-Mu yang puncaknya Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan bangkit kembali untuk kemuliaan dan keagungan-Mu ya Tuhan. Dan untuk memuliakan hidup kami dan membawa kehidupan kami menjadi penyembah-penyembah yang sejati dan memuji-muji Engkau senantiasa di hadapan-Mu. Terima kasih. Aku berdoa Tuhan, biarlah umat-Mu menjalani hidup dengan memandang kepada Allah, bahwa Allah adalah Allah yang setia, menyertai anak-anaknya dan menolong dalam segala perkara, menuntun, namun juga mendidik anak-anaknya di dalam kebenarannya. Terpujilah Engkau, berkat-Mu atas umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah kita terus berjalan dalam puji-pujian kepada Allah dan memuliakan Dia, karena bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan menyertai kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.